Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kasus sengketa merek dagang dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Suherdi SPD SHMN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Utami dengan NIM 17056230075 dari program studi S1 Manajemen. Merek adalah tanda pengenal dari barang atau jasa sebuah perusahaan yang bisa berupa bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi dan ataupun gabungan antara bentuk 2 dimensi dan juga bentuk 3 dimensi. Merek berfungsi untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya, sehingga merek dilindungi oleh undang-undang agar tidak dapat ditiru. Undang-undang yang mengatur perlindungan hak merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Di dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa merek yang sudah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual itu tidak boleh digunakan lagi oleh perusahaan lain. Lantas, bagaimana jika sebuah perusahaan meniru nama dan juga logo dari merek perusahaan lain yang sudah terdaftar? Masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah permasalahan sengketa merek dagang antara M sebagai penggugat dan PTP sebagai tergugat yang baru-baru ini viral kembali karena aksi unjuk rasa yang dilakukan karyawan PTP. Unjuk rasa ini dilakukan karena karyawan PTP tidak terima tempat mereka bekerja itu kalah dalam persidangan. Lantas siapa yang seharusnya memiliki hak atas merek dagang tersebut? Dan apa benar karena kemenangan penggugat itu menyebabkan banyak karyawan PTP itu terancam di PHK. Kasus ini berawal dari penggugat yang mengajukan gugatan kepada tergugat atas permasalahan peniruan merek dagang yang dimilikinya pada tahun 2022 silam. Penggugat menyatakan bahwa dirinya lah yang pertama kali membeli hak atas merek dagang tersebut dari JW sebagai pemilik hak atas merek dagang sebelumnya. Pernyataan tersebut lantas dibantah oleh tergugat karena penggugat tidak membeli hak merek tersebut di depan notaris, sedangkan ia membeli hak atas merek tersebut dari perusahaan yang membeli merek yang sama dari JW di depan notaris. Namun saat pengadilan pertama, hakim memutuskan menjadikan penggugat sebagai pemilik sah dari merek tersebut karena merupakan pembeli pertama. Di Indonesia, tidak ada ketentuan harus membeli di depan notaris. Yang terpenting adalah siapa pembeli pertamanya dan apakah pembelian tersebut sah di mata hukum. Merasa tidak terima atas kekalahan, tergugat mengajukan kasasi yang kemudian dilanjut dengan peninjauan kembali, namun hasilnya tetap sama. Penggugat tetap menang sebagai pemilik sah atas hak merek yang diperebutkan. Karena kekalahannya dalam persidangan, tergugat berencana akan melakukan PHK karyawan. Hal tersebut membuat para karyawan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung dengan tuntutan untuk menyetujui peninjauan kembali yang dimohonkan tergugat. Karyawan tersebut juga mengatakan bahwa ancaman PHK disebabkan oleh penggugat yang melakukan kecurangan saat melakukan persidangan. Namun kuasa hukum penggugat membantah dan mengatakan sengketa ketenaga kerjaan di PTP itu sudah terjadi sebelum kasus sengketa merek ini dimulai. Dalam persoalan ini, Mahkamah Agung juga membela penggugat bahwa bukti yang diberikan oleh tergugat saat peninjauan kembali itu tidak cukup untuk membantah hasil putusan pada pengadilan pertama yang memenangkan penggugat sebagai pemilik dari hak atas merek yang diperebutkan. Solusi dari saya, jika tergugat masih tetap ingin memakai merek tersebut, tergugat bisa membeli hak atas merek tersebut dari penggugat sebagai pemilik yang sah. Jika memang tergugat tidak ingin mereknya dipakai oleh penggugat, karena saat saya cek di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, penggugat itu sudah mendaftarkan kembali merek yang dimilikinya di website PDKI.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis yang berhubungan dengan kasus sengketa merek dagang yang sudah dibahas tadi. Pada landasan filosofis, untuk kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berperan untuk memberikan keadilan kepada penggugat atas hak merek yang dimilikinya, sehingga penggugat bisa kembali mempunyai hak atas merek yang dibeli olehnya secara sah. Pada landasan sosiologis, untuk kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berperan untuk memenuhi kebutuhan penggugat dalam melindungi merek yang dimilikinya. Dan pada landasan yuridis, untuk kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berperan sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, sehingga penggugat bisa menggugat tergugat. Karena di undang-undang yang paling pertama tentang merek, itu belum ada pasal-pasal yang mendasari kasus dari sengketa merek ini. Maka dapat disimpulkan yang berhak atas merek tersebut adalah penggugat, karena beliaulah yang pertama kali membeli hak atas merek tersebut dari JW walaupun tidak di depan notaris. Karena dalam hukum Indonesia, melakukan pembelian di depan notaris itu tidak penting. Yang terpenting adalah siapa yang membelinya paling pertama secara sah di mata hukum. Dan tentang keputusan sidang yang memenangkan penggugat menyebabkan para karyawan di PT PIT terancam di PHK tidaklah benar, karena nyatanya sengketa ketenaga kerjaan di PT PIT itu sudah terjadi sebelum sidang sengketa merek ini dilakukan. Belajar dari kasus ini, saran saya jika ingin membeli hak atas merek dari seseorang atau perusahaan, lebih baik diperiksa kembali apakah sebelumnya merek tersebut sudah pernah dijual kepada pihak lain, atau apakah merek tersebut benar-benar milik sang penjual yang menjual hak atas merek tersebut, agar tidak terjadi sengketa merek seperti penggugat M dan juga tergugat PTP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.